jurusan Pendidikan Biologi kelas A. Sekarang saya sedang berada di Laboratorium SMA Negeri 4 Panegang. Di sini saya akan menjelaskan seputar laboratorium. Definisi laboratorium. Dimulai dari pengertian laboratorium. Laboratorium adalah suatu sarana atau gedung yang dirancang khusus untuk melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian untuk keperluan penelitian ilmiah dan praktik pembelajaran. Dapat berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka. Fungsi laboratorium. Nah, untuk fungsi laboratorium sendiri terdapat 3, yaitu untuk peningkatan pengetahuan atau knowledge, yang kedua peningkatan keterampilan atau psikomotorik, dan yang ketiga penumbuhan sikap atau attitude. Jenis laboratorium. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laboratorium ditinjau dari tujuan dan fungsinya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu laboratorium dasar, yaitu untuk memperkenalkan dan memahami konsep dasar. Yang kedua yaitu laboratorium pengembangan, untuk mengemban tugas khusus sesuai dengan spesialisasi bidang ilmu. Yang ketiga yaitu laboratorium metodologi pengajaran, yaitu untuk wahana dan tempat pengembangan kompetensi pedagogis atau keguruan bagi guru. Dan yang keempat yaitu laboratorium penelitian, yaitu untuk wahana atau tempat melakukan penelitian atau kegiatan ilmiah yang berujung pada penemuan konsep, prinsip, teori, asas, aturan, atau hukum-hukum. Jenis laboratorium di sekolah. Nah, untuk jenis laboratorium di sekolah sendiri dikaitkan dengan spesialisasi mata pelajaran sains, yaitu ada laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium IPA atau sains untuk di SMP. Kondisi laboratorium yang dikunjungi. Laboratorium ini penerangannya baik, ventilasinya cukup baik, sehingga mengoptimalkan sirkulasi udara, pasokan airnya cukup dan kualitasnya baik, dilengkapi dengan bak cuci, lemari penyimpanan, serta listriknya mendukung. Dan juga meja siswa memiliki tinggi 70-75 cm sesuai dengan persyaratan, dan meja guru lebih tinggi. Laboratorium yang saya kunjungi kali ini dikelola secara baik karena terdapat koordinator laboratorium, yaitu dari guru, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan dan alat menjelang praktikum, pengecekan periodik, pemeliharaan dan penyimpanan alat dan bahan. Namun, ada kekurangan dari laboratorium ini, yaitu alat dan bahan tidak diletakkan di tempat tertentu, ada beberapa yang berceceran, sehingga tidak mudah ditemukan. Inilah beberapa alat yang ada di laboratorium, yaitu ada beker glass, Erlenmeyer, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, penjepit, gelas ukur, pipet volume, pipet tetes, labu volumetrik, termometer, batang pengaduk, bunsen, plat tetes, mortir dan stamper, spatula, dan ada mikroskop di lemari penyimpanan. Pembangunan laboratorium ini telah memenuhi persyaratan, yaitu dari sisi lokasi, tidak terlalu dekat dengan bangunan lain, jauh dari sumber air atau daerah resapan air, mudah terjangkau, sehingga jika ada kebakaran dapat mudah dipadamkan. Untuk sisi tata ruang terdiri dari ruang utama, yang merupakan ruang tempat siswa melakukan praktikum. Luasnya 70-80% dari total luas bangunan. Selanjutnya ada ruang persiapan yang digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Selanjutnya ada ruang penyimpanan untuk menyimpan alat dan bahan yang jarang digunakan atau persediaan. Untuk perkiraan ruangan laboratorium sendiri, dimensi ruangannya yaitu kurang lebih 8,5 meter x 8,5 meter dengan kapasitas 32 siswa dan guru.
Kondisi ideal dari layout ruang laboratorium fisika yaitu perkiraan dimensi ruangnya kurang lebih 8,5 meter x 8,5 meter dengan kapasitas 32 siswa dan guru. Untuk perlengkapannya dilengkapi dengan meja demonstrasi, meja kerja siswa, lemari penyimpanan, stasiun layanan, kursi, bak cuci, papan tulis, exhaust fan, alat pemadam kebakaran. Untuk selanjutnya yaitu layout ruang laboratorium kimia dengan perkiraan dimensi ruang dan kapasitas yang sama. Dengan perlengkapan meja demonstrasi, meja kerja siswa, lemari penyimpanan, stasiun layanan, kursi, lemari asap, shower, papan tulis, exhaust fan, dan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya adalah layout ruang laboratorium elektronika dengan perkiraan dimensi ruang dan kapasitas yang sama dari laboratorium tadi. Dengan perlengkapan meja praktikum listrik, lemari penyimpanan, kursi, papan tulis, exhaust fan, dan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya, layout ruang laboratorium biologi dengan perkiraan dimensi ruang dan kapasitas yang sama. Dengan perlengkapan meja demonstrasi, meja kerja siswa, lemari penyimpanan, stasiun layanan, kursi, papan tulis, exhaust fan, dan alat pemadam kebakaran. Itulah kondisi ideal layout ruang laboratorium yang seharusnya. Inilah gambar tata letak ideal dari ruang laboratorium, yaitu terdapat ruang penyimpanan, ruang persiapan, ruang utama atau ruang praktikum, dan sebagainya. Untuk penyimpanan alat dan bahan, faktor yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, keselamatan atau keamanan pemakai dan alat bahan itu sendiri. Yang kedua, kemudahan menemukan dan mengambil alat bahan. Yang ketiga, frekuensi pemakaian alat. Dan yang keempat, tempat alat dan bahan digunakan. Selanjutnya, ada peranan laboratorium dalam pembelajaran. Laboratorium berperan sebagai penunjang pembelajaran di kelas atau pembuktian teori. Laboratorium berperan sebagai kegiatan pembelajaran utama dan pembelajaran di kelas sebagai penunjang atau menemukan fakta dan fenomena alam. Laboratorium sebagai tempat display atau pameran alat peraga dan media pembelajaran. Laboratorium sebagai tempat museum kecil, tempat terkumpulnya koleksi hewan dan tumbuhan yang jarang dan hampir punah bahkan telah punah. Laboratorium sebagai perpustakaan IPA dan sumber-sumber belajar IPA. Peraturan umum di laboratorium. Ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi di laboratorium. Peraturan umum di laboratorium yaitu dilarang makan dan minum. Yang kedua, dilarang merokok karena mengandung potensi bahaya. Yang ketiga, dilarang meludah karena akan menyebabkan terjadinya kontaminasi. Yang keempat, jangan panik menghadapi bahaya kebakaran, gempa, dan sebagainya. Yang kelima, dilarang mencoba peralatan laboratorium tanpa diketahui cara penggunaannya. Yang keenam, diharuskan menuliskan label yang lengkap, terutama pada bahan-bahan kimia. Yang ketujuh, dilarang mengisap atau menyedot dengan mulut segala bentuk pipet. Semua alat pipet harus menggunakan bola karet pengisap atau pipet pump. Yang kedelapan, diharuskan memakai baju laboratorium dan juga sarung tangan dan gogles, terutama sewaktu menuang bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang kesembilan, beberapa peraturan lainnya yang spesifik, terutama dalam pemakaian sinar X, sinar laser, alat-alat sinar UV, harus dipatuhi. Cukup sekian video tentang penjelasan laboratorium dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.